Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak kacau begitu kan ya, media TV One ini begitu. Masa kalau Anies Baswedan ya ada was-was ya. Kalau Anies Baswedan menang dan Muhaimin ini begitu kan ya, justru bikin bencana Indonesia ya darurat korupsi. Kok bisa katanya begitu ya? Jadi saya kira begini, kalau hasil pernyataan dari pengamat ya silakan begitu. Yang namanya pengamat kan ngibulnya luar biasa di situ begitu. Setelah kemarin Fahri Hamzah menuduh bahwa kata-kata Amin ini adalah tidak bagus ya. Kata Amin, singkatan Amin ini tidak bagus, malah ya justru malah ada menimbulkan pertengkaran. Itu ngacoknya luar biasa begitu. Dan sekarang TV One begitu kan ya. Kita lihat saja. Mereka was-was katanya begitu, ada pengamat yang mengatakan mereka was-was kalau Anies Baswedan menang ya jadi presiden begitu kan ya dan Muhaimin, maka kemudian begitu ya angka korupsi itu semakin tinggi katanya begitu, semakin bangkit begitu. Kok bisa? Ini kan logikanya kan logika pengamat. Yang mengatakan seperti itu kan pengamat begitu kan. Jadi pengamat itu ya juga cari nafkah lah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok bisa mengatakan seperti itu begitu kan? Saya kira TV One ini harus memberikan statement ya. Seharusnya kalau memang ini kata pengamat ya silakan kata pengamat begitu kan. Tapi kalau memang ini benar ya benar begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan tidak bodoh begitu. Tidak mungkinlah seorang Anies Baswedan dan Caimin menggadaikan bangsa kita ya dengan orang-orang yang melakukan korupsi. Tidak mungkinlah. Justru kalau ini pengamat mungkin tidak tahu ya begitu, ngaco begitu ya. Jadi kalau ya Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, maka satu ya hukum itu akan direvisi dan akan menjadi efek jerah, dimiskinkan di situ begitu ya, dimiskinkan di situ begitu. Jadi mungkin tidak tahulah pengamat itu tidak membaca itu, pada akhirnya asal ngomong aja begitu kan ya untuk mempelintar-pelintir sana sini begitu kan. Saya yakinnya bahwa apa yang terjadi selama ini ya pengamat-pengamat itu kan tergantung siapa yang bayar sebenarnya. Ya bisalah uang yang ngomong pengamat stres. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Ini gimana begitu? Artinya lingkaran kekuasaan ya tidak yakin mereka akan menang ya, jangan dibalik. Dulu ada yang bilang kalau kita kalah semua akan terseret masuk ya kerangkeng teruji besi. Jadi wajar mereka semua cemas ya, maka semua instrumen kekuatannya ada dimainkan di berbagai lini katanya begitu. Jelas mereka begitu. Media mulai disorot ya, survei mulai disorot. Setelah tidak percaya terhadap lembaga survei, banyak masyarakat di situ ya mulailah disorot melalui media. Media di framing sana sini begitu kan. Ini kan gimana? Tetaplah tidak percaya di situ begitu. Tidak mungkin ya satu-satunya Anies Baswedan terkait dengan angka korupsi yang ada di Indonesia begitu kan ya, yang menjadi visi utama adalah memiskinkan ya orang-orang itu begitu. Kata Anies Baswedan ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya pengamat tidak membaca itu begitu. Kalau hanya mencari-cari kesalahan ya itulah yang namanya pengamat kan seperti itu ya. Pembaca yang pintar ya pasti baca isi beritanya, tidak hanya baca judul. Rakyat harus hati-hati nih ya, TV One sudah menjadi ya corong-corongnya 02. Mereka akan up berita dari komentar-komentar lawan politik Amin ya. Senista inikah TV One dan pemiliknya? Ini komentar-komentar netizen. Memang ya Abu Rizal Bakri itu kan sudah mendukung 02 begitu kan. Kira-kira utang sampai 8.000 triliun dikurangi dengan utang rezim sebelumnya. Wah, ini gimana begitu kan? Saya yakinnya hal-hal seperti itu apalagi dipelintirkan sana sini. Masyarakat sekarang kan sudah pinter begitu kan. Jadi jangan tertipu masalah was-was ya Anies Baswedan. Jangan seperti itu begitu. Saya yakinnya inilah angka kepanikan mereka begitu kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena dianggap Anies Baswedan katanya bisa menang satu putaran. Kita tunggu ya. Was-was kemenangan Muhaimin di Pilpres 2024 ya justru bikin ya bencana ya Indonesia darurat korupsi. Kok bisa begitu kan? Inilah kalau pengamat ngaur ya. Seiring melejitnya calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang muncul kembali dugaan ya kasus korupsi yang menyeret namanya, ia tentu bisa menjadi senjata bagi lawan-lawan di pemilihan ya presiden Pilpres di 2024.
Mohaimin diduga terseret kasus korupsi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI dan luar negeri dan penguncangan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang lebih dikenal kasus kardus durian. Ini sudah dimulai diungkit kembali begitu. Padahal sudah tidak ada mereka. Tahun 2009, tahun 2011 sampai sekarang kemana aja KPK begitu kan. Kalau mau ngusut ya ngusut silahkan begitu kan. Tapi kan sudah lama mereka. Ya KPK sebelumnya sudah menyatakan tidak ada kok ya keterlibatan dari Caimin di situ begitu kan. Kenapa kok sekarang bisa dimunculkan kembali di situ? Dan bahkan katanya begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan ya Muhaimin ini menang ya ini akan menjadi korupsi besar-besaran. Apakah seperti itu begitu kan? Ini kan ngaco begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kasus yang dianggap menimpa mereka sudah dimunculkan. Ya karena takut mereka, ada kepanikan besar ya. Ketua Umum Jaringan ya Nasional Aktif Jarnas 98 Sanggap Surbakti yang menyatakan apabila Muhaimin keluar dari sebagai pemenang ya Pilpres 2009, 2024, 2019, 2029 ini akan menjadi catatan buruk hukum di Indonesia sehingga sudah sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menindaklanjuti kasus tersebut. Lantas bagaimana dengan MK? Kok tidak ngotot begitu kan? Kok diam mereka begitu? Ya bagaimana dengan MK ya? Bagaimana dengan MK? Bagaimana dengan KPK? Yang sekarang Firly Bahuri katanya ada pemerasan dan sebagainya. MK etiknya di mana begitu kan? Ini kok pada diam semua begitu. Kenapa kok cari-cari kesalahan itu begitu ya? Ini banyak sekali cari-cari kesalahan Anies Baswedan. Pertama, intoleransi ya. Sudah gagal mereka. Politik identitas sudah gagal mereka ya. Memainkan isu politik identitas ya dan sebagainya begitu kan. Dan semuanya gagal begitu kan. Dituduh korupsi semuanya gagal ya. Tapi pada akhirnya sekarang mau dibuka lagi, dimuncul lagi. Pada 2019 sudah clear semua begitu kan. Ini kan kesalahan luar biasa jadi pengamat ya. Kenapa tidak mengamati bagaimana jalannya demokrasi di situ begitu ya. Seandainya Muhaimin menang dalam Pilpres ya tentu Indonesia darurat korupsi. Penegak hukum yang dilakukan KPK pasti mandek ya karena pimpinan tertinggi sudah terindikasi korupsi, maka anak buah di bawahnya santai saja kalau korupsi. Kan begitu logika sederhananya. Ya ngaco lah di situ begitu kan ya. Logikanya ngaco sekali begitu kan. Pengamat-pengamat seperti ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena lihat saja rekam jejaknya di situ begitu kan ya. Apakah vote estate gagal di situ? Kalau Pak Prabowo menjadi presiden ya gimana di situ begitu kan? Kok tidak disebutkan juga di situ? Ada kerugian besar. Kenapa tidak diusut mereka? Jadi kan logikanya kan aneh untuk menyudutkan orang, mencari-cari kesalahan. Padahal itu sudah kasus 2011 begitu kan. Ini kan aneh bagi orang-orang yang menuduh itu begitu. Seharusnya pengamat-pengamat seperti ini kan ya bagaimana jalannya demokrasi, bagaimana yang ditampilkan visi dan misi seorang Prabowo di situ. Ya malah mengolek-olek mengambil kasus yang sudah lama begitu disangkut pautkan dengan ya Caimin di situ. Kan logikanya logika aneh begitu kan. Jadi masyarakat itu sekarang tidak bodoh begitu kan ya. Walaupun dimuat apapun di media apapun silahkan ya. Mau dia apapun silahkan. Tapi masyarakat Indonesia ya sudah paham bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.